Yang itu kan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Fadhilatul A'mal, yaitu pada poin atau pada nomor yang ke-20, yaitu uququl walidain. Di antara yang akan merusak amalan manusia yang dia telah capek-capek beramal dengan amalan kebaikan, kemudian sebagian dari amalan tersebut menjadi hilang, menjadi rusak, di antaranya dengan sebab berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Nah ini yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Itulah sebabnya maka hendaknya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang berhati-hati ketika kita memiliki orang tua. Jadilah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menjadi orang-orang yang berlaku durhaka terhadap kedua orang tua. Dan setelah kita mengetahui itu, maka kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu pada nomor yang ke-21. Apa di antara amalan yang ini bisa merusak pahala amalan yang lain? Maka pada poin yang ke-21 adalah qati'ur rahim, yaitu qati', orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan kekerabatan. Orang yang memutuskan kekerabatan, kita suka mengatakan qati'ur rahim. Ini adalah orang yang akan nanti diancam di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman di antara amal yang akan merusak amalan yang lain. Ini sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis yang diterangkan di dalam atau dicantumkan di dalam kitab Shahihut Targhib pada hadis yang ke-2538. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna a'mala bani Adam
Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah, itu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Jadi setiap hari Kamis malam Jumat itu amalan kita, amalan anak Adam itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disodorkan walaupun Allah Maha tahu. Disampaikanlah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan, diberikan. Lalu kemudian Rasul mengatakan fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, maka tidak akan diterima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan kerabatan. Itulah sebabnya penting bagi kita kalau kita memiliki kerabat, jangan diputuskan kerabat kita. Sambung. Walaupun yang namanya silaturahim, menyambung kekerabatan itu berbagai macam cara. Tidak mesti yang namanya menyambung kekerabatan itu dengan cara mesti berkunjung, ziarah. Tidak. Yang namanya orang silaturahim menyambung kekerabatan, imam bidu'a, bisa dengan doa. Bisa dengan doa kita bisa. Ya, kita dengan doa mendoakan kebaikan. Mungkin kita adalah orang yang jarang pulang atau jarang datang ke tempat yang di sana banyak sekali saudara kita. Jarang pulang kampung. Kemudian kita memiliki banyak saudara yang kita tidak sempat untuk mengunjunginya. Maka dengan mendoakannya itu bagian dari silaturahim. Ima bil mal. Bisa pula ada kalanya dengan cara apa? Silaturahim itu dengan harta. Mungkin kita memiliki kelebihan harta, kemudian kita berbagi dengan saudara kita yang kekurangan. Berarti kita sudah silaturahim. Ya, kita memberikan harta. Misalkan lihat ada saudara kita yang kekurangan. Ada kerabat kita yang masih punya ikatan hubungan antara orang tua kita dengan mereka. Karena yang disebut dengan rahim itu adalah min jihatil abi wa ummi. Itu yang namanya rahim itu adalah keluarga dari sisi bapak dan ibu kita. Kerabat dari arah bapak dan ibu kita. Itu adalah kerabat kita. Kalau kerabat istri tentu dari arah ya bapak dan ibu istri. Maka itu adalah kerabat beliau. Kerabat kita juga sama. Maka di sana kita dianjurkan untuk menyambung kekerabatan dengan mereka. Dengan cara apa? Bisa dengan harta. Itulah sebabnya dianjurkan kalau kita memiliki harta lebih. Dan kemudian kita mau bersedekah, dahulukan kepada orang yang terdekat dengan kita. Siapa kerabat kita? Kecuali ada pos lain yang kemudian itu urgent. Misalkan dalam kondisi sabilillah, butuh dengan dana. Ya, ketika orang mau pergi berjihad juga butuh dengan dana misalkan. Atau fakir miskin. Atau mungkin ada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dia butuh dengan dana. Dan itu waktunya sangat mendesak, la ba'sa, tidak masalah. Akan tetapi yang lebih utama, mulai dari orang yang terdekat. Al-aqrab al-aqrab. Yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Terus kepada mereka. Ya, namun ada kalanya yang namanya silaturahim itu kalau kita tidak bisa dengan ziarah, kita tidak bisa dengan doa. Kalau doa gampang ya, insya Allah bisa. Bisa dengan uang. Kalau nggak bisa dengan uang bagaimana? Ima bisalam. Bisa dengan salam. Kita mengucapkan salam kepada kerabat kita itu sudah silaturahim. Apalagi sekarang ada media, HP kan? Gampang sekali. Begitu kita masih misalkan dalam kondisi sulit untuk pulang kampung. Sedangkan kerabat kita banyaknya di kampung. Atau mungkin kerabat kita banyak yang berada di luar kota berbeda dengan kita. Maka sambunglah kekerabatan dengan mereka. Minimal tanya tentang kabar mereka. Tanyakan kabar mereka. Ya, ucapkan salam. Maka ini bagian dari silaturahim. Jadi silaturahim bukan hanya sekedar datang ke tempat orang yang kita datangi, yang kita anggap kerabat, dengan langsung mendatangi, dengan ziarah. Enggak. Karena setiap kita terkadang memiliki kesulitan. Nah ini ya, itu namanya silaturahim. Nah, orang yang memutuskan kekerabatan, dia ada masalah. Maka ketika amalan itu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Maka amalan orang yang memutuskan kerabatan, maka dia tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kan? Kita beramal capek-capek, amalannya ditolak. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, sampai kapan? Ya.
Sampai kapan amalan itu kemudian tidak mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lanjutkan pembahasan ini dilanjutkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah. Di sini dikatakan di dalam hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-2565. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga dibuka setiap hari apa? Senin dan Kamis. Masya Allah ya. Pintunya dibuka. Itu. Kalau kalimatnya abwab, pintu-pintu. Berarti pintu surga banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Ada berapa pintu surga? 4. Wah, ya, ada 8. Ada di dalam hadis wudu kan? Ya, futihat abwabul jannah as-samaniyah. Dibukalah pintu-pintu surga yang apa? Yang 8. Ketika kita selesai berwudu, jangan lupa kan doa yang pendek. Kita membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuman kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Rasul mengatakan putihat abwabul jannah as-samaniyah. Dibukalah pintu-pintu surga yang 8. Berarti kalau begitu pintu surga ada berapa? Ada 8. Pintu surga ada 8. Dibuka pintu surga 8 tersebut. Dan orang ketika mau memasuki pintu surga, ini sesuai dengan apa? Spesialisasi amalannya. Ada orang yang dia ini pengen masuk pintu Ar-Rayyan, tentu dia harus rajin puasanya. Ustaz, kalau saya setiap puasa cuman puasa Ramadanan saja. Nah, ini berat untuk mengejar Ar-Rayyannya, ikhwan. Ya, pintu surga, pintu Ar-Rayyan itu khusus untuk ahli puasa, ahli saum. Orang yang betul-betul luar biasa saumnya. Kalau saumnya kayak kita, Ramadanan pun itu juga ya ala kadarnya saum. Maka berat, ikhwan. Ya. Begitu kemudian kita pengen masuk lewat pintu sholat, juga harus rajin sholatnya. Bukan hanya 5 waktu, bukan hanya dengan rawatib, tambahkan yang lainnya. Kita adalah ahlus sholat. Begitu kemudian pengen masuk pintu jihad, juga sama. Ya, begitu luar biasa hebatnya kita ini. Tapi itu semua bagi wanita ternyata secara teori lebih mudah bagi wanita masuk pintu surga. Jangankan 1, bagi wanita 8 pintu surga pun mudah dimasukinya. Betul enggak? Iya. Makanya enak jadi laki-laki apa enak jadi perempuan? Ya sudah, enggak usah milih enak dan tidak enak. Allah takdirkan kita jadi laki-laki atau perempuan, tinggal kemudian jalani hidup ini, maka kerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau wanita itu 8 pintu dibuka sekaligus bisa, Pak. Ya. Kalau laki-laki berat pengen masuk salah satu pintu saja, perjuangannya luar biasa. Tapi bagi wanita, jangankan 1 pintu, 8 pintu surga bisa dibuka dengan mudah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya pun ringan, enggak berat, enggak sulit, ya, secara teori. Kenapa? Karena Rasul mengatakan idza shalatil mar'a khamsaha, jika wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa ya di bulan Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga farjinya. Kemudian juga wa ata'at zaujaha. Nah, ini. Dan dia taat pada suaminya. 3 berkaitan tentang hak Allah, 1 berkaitan tentang hak kami. Ternyata yang paling berat bagi wanita itu insya Allah sholat sangguplah. Sholat 5 waktu wanita itu sanggup. Puasa Ramadan, jangankan Ramadan, bahkan Senin Kemis juga kuat. Bahkan mungkin ada yang saum Daud. Mungkin ayamul bid juga mereka kerjakan. Ya, menjaga kehormatan, menjaga farji, mungkin mereka bisa insya Allah. Bahkan mereka bisa menutup aurat dengan sempurna. Tapi yang paling berat bagi wanita itu yang keempat. Bagaimana dia taat pada siapa? Pada suaminya. Karena yang namanya taat pada suami itu bukan di saat taat ketika suaminya dalam kondisi baik. Kalau suaminya baik kemudian wanita taat, biasa. Yang luar biasa itu suaminya dalam kondisi tidak baik,
ternyata istrinya masih taat. Nah ini yang luar biasa. Dan inilah yang banyak gagalnya. Walaupun seandainya dia sanggup melaksanakan empat-empatnya, maka dikatakan fakilalaha, maka dikatakan pada dia, pada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah masyi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga wahai wanita lewat pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang kamu kendaki, bebas. Syaratnya cuma 4. Ya yang 4 ini yang sulit ya, yang nomor 4-nya itu. Ya. Yang paling sulit nomor 4. Wanita taat pada suami. Kenapa tidak dikatakan taat pada orang tua, tapi taat pada suami? Karena kalau wanita sudah menikah, berpindah ketaatannya dari orang tua kepada siapa? Pada suaminya. Ketika wanita itu taat pada suaminya, hakikatnya dia telah taat pada orang tuanya. Ketika dia telah berbakti kepada suaminya, hakikatnya dia telah berbakti pada orang tuanya. Nah banyak di antara kita ini yang kemudian melupakan seperti itu. Itulah sebabnya didik istri kita, putri-putri kita, agar nanti ketika suatu saat mungkin, terutama kita ya, mungkin kita menuntut istri kita untuk taat pada kita, tapi putri kita, ikhwah. Ketika putri kita itu menikah dengan orang lain, maka didik mereka untuk mendahulukan suaminya dibandingkan dengan kita. Itulah besarnya pahala ketika kita memiliki anak wanita. Kita yang mendidiknya, kita yang mengurusnya, begitu sudah menikah, ternyata ketaatannya bukan pada kita. Yang pertama pada siapa? Suaminya. Dan memang kita harus mengkondisikan mereka seperti itu. Dan pengorbanan kita yang menjadikan anak kita ini taat pada suaminya, itu akan berbuah surga. Makanya, ya jangan, waduh Ustaz, rugi punya anak perempuan. Enggak rugi. Insya Allah, dengan kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang taat pada suaminya, ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tiket kita menuju surga. Ya makanya kan mendidik anak perempuan itu Masya Allah luar biasa, pahalanya gede. Ujiannya pun gede. Dan paling berat ya memang mendidik anak perempuan, Masya Allah. Oh, dari awal aja, dari kecil aja, air kencingnya saja sudah bermasalah. Anak laki-laki, kalau dia belum, selama masih menyusui, cukup diperciki. Kalau wanita, tidak. Beda kan? Begitu kemudian pakaiannya, kalau laki-laki kita kasih pakaian harganya murah, kalau perempuan aduh, luar biasa mahal. Pengorbanannya banyak, juga jaga-jaganya luar biasa. Anak laki-laki kemana-mana kita nggak was-was, luar kota dia tanpa mahram nggak masalah. Anak wanita kita harus berkorban, ikhwah, menemani dia ketika nggak ada lagi mahramnya kecuali kita. Karena kita tahu la tusafirul mar'ah ila ma'andi mahramin. Tidak boleh seorang wanita sabar kecuali padanya ada seorang mahram. Terpaksa kita yang antar. Kita tinggalkan pekerjaan kita, kita antar anak kita. Mungkin dia ke pondok, mungkin dia menuntut ilmu. Kita datang ke sana, antarkan anak kita. Pengorbanan kita itu nanti akan dibayar dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Wayahna. Janganlah dek sudah gede sana berangkat sendiri. Jangan ikhwah, itu tanggung jawab kita. Begitu dia sudah punya suami, suaminya yang bertanggung jawab. Antarkan oleh suaminya. Masya Allah ya. Itu penting. Penting. Kita kembali. Tubtaqu abwabul jannah yawmal isnin wa yawmal khamis. Bahasanya dibukalah pintu-pintu surga itu yawmal isnain, pada hari Senin, wa yawmal khamis, dan pada hari Kamis. Kemudian dikatakan fayughfaru likulli abdin, maka akan diampuni setiap hamba la yusyriku billahi syai'an, yaitu yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Diampuni, setiap pintu surga itu dibuka. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Maka di sana Allah membukakan ampunan bagi siapa saja. Selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kesempatan tuh. Hari apa? Senin dan Kamis. Kemudian illa, kecuali. Nah, ini yang disayangkan ya. Hati-hati nih, kecualinya nih. Kecualinya nih. Kecuali apa? Rajulan. Seorang laki-laki atau seseorang kanat bainaku wa baina akhiki syahna. Yaitu seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan.
Senin dan Kamis itu adalah hari ampunan. Ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang terhalang kesyirikan. Dan selain kesyirikan ada, yaitu orang yang dia ini ternyata memiliki masalah dengan saudaranya. Nah ini, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan kerabatnya. Fayuqal, maka dikatakan, andiru hadaini hatta yastaliha. Maka di sana dikatakan, kata Allah SWT, andiru, tangguhkan oleh kalian hadaini, dua orang gini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Biarkan dulu. Nah, bayangkan kalau ada orang kemudian dia musuhan sampai 7 turunan, ikhwah. Bayangkan. Berat kan? Berat. Kalau dia bermusuhan 1 minggu, maka ditangguhkan sampai dia berdamai. Kalau nggak berdamai ya kesempatan untuk diampuni dosanya udah hilang. Sampai Rasul mengatakan seperti tadi berapa kali? 3 kali. Rasul mengatakan aundiru hadaini hatta yastaliha. Begitu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sampai memerintahkan malaikatnya untuk menangguhkan. Ditangguhkan. Jangan diberikan ampunan. Bagi siapa? Bagi orang yang dia bermusuhan dengan saudaranya. Berarti dia qati'ur rahim. Dia memutuskan kekerabatan. Makanya hati-hati Pak, apalagi kita orang kota ya. Orang kota itu kebanyakan sudah mulai cuek dengan keluarga. Kalau nggak percaya buktikan, Bapak pulang ke kampung halaman, coba tanya, kenal semua nggak dengan kerabat Anda? Kenal nggak? Yang satu kakek, nah nggak usah jauh-jauh, kalau satu bapak udah jelas. Ya, satu bapak kita mungkin insya Allah masih kenal, betul nggak? Yang lebih parah itu, yang bahaya itu, walaupun satu bapak terkadang nggak kenal. Ini lebih parah lagi. Kok bisa Ustadz? Ya mungkin satu bapak, 4 ibu kan. Itu kan bisa saja. Karena terpisah-pisah akhirnya mereka nggak mau saling mengenal. Itu nggak boleh. Harus saling mengenal. Kita orang tuanya mengenalkannya. Tidak boleh menjauhkannya. Dan ini pelajaran juga. Bagi antum yang mungkin memiliki istri lebih dari 1. Ya. Atau mungkin bagi antuna. Ya. Para istri yang dia bukan istri pertama. Bukan hanya 1 istri. Mungkin dia punya madu. Ada madunya. 1, 2, atau 3. Maka jangan pernah menjauhkan anak-anak kita itu dari anak madu yang lain. Tidak boleh. Itu sama saja memutuskan kekerabatan. Masih satu apa? Masih satu keturunan. Ya. Wong satu kakek saja kita nggak boleh menjauhkan. Apalagi kalau satu bapak. Masih dekat urutannya. Dan ini penting sekali. Kenalkan. Jangan kemudian yang disebut hanya saudaranya saja. Anak istri pertama yang dikenalkan, ini loh saudaranya. Hanya mengenal anak istri pertama saja. Istri kedua, istri kedua. Istri ketiga, istri ketiga. Istri keempat, keempat. Tidak boleh. Harus dikenalkan. Karena mereka nanti akan memiliki hak yang sama. Karena dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam bagi waris, sama enggak? Sama. Berkaitan dengan mahram juga sama, ikhwah. Itulah sebabnya, maka hendaknya dengan kerabat juga sama. Jangan pernah menjauhkan dengan mereka. Ya, apalagi timbul permusuhan di antara mereka, itu tidak boleh. Dan orang yang mengadakan permusuhan dalam keluarga ini nanti dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar dia islah, sampai dia benar-benar berdamai. Hati-hati itu dengan saudaranya. Ya, damaikan. Jangan kemudian bermasalah. Lalu kemudian dikatakan bahasanya dari sini kita mengetahui hadis ini tadi diriwayatkan Imam Muslim, ya. Nah, dari situlah kemudian timbul pertanyaan, itu apakah semua permusuhan, semua pemutusan silaturahim yang menjadikan penghalang orang diampuni dosanya? Kan begitu kan? Apakah kemudian bagaimana kalau misalkan seperti zaman Rasul saja, kan Rasul aja punya paman. Abu Lahab, Abu Jahal, yang kemudian ternyata putus kan? Putus. Apakah ini juga termasuk? Apakah kalau kemudian yang dimaksud dengan memutuskan kerabatan itu, bertengkar itu dalam urusan-urusan semuanya? Ataukah
yang bersifat duniawi atau yang bersifat ukhrawi saja. Maka dikatakan bahasanya wahadikil hadis innama yuradu biha, itu man khosama akhaku li amrin dunyawi. Yaitu hadis-hadis ini hanyalah dimaksudkan dengannya yaitu orang yang dia memusuhi saudaranya untuk urusan-urusan dunia. Hanya urusan dunia, gara-gara rebutan harta, gara-gara sakit hati, hanya urusan-urusan yang bukan bersifat syariat. Bukan bersifat apa? Syariat. Kalau perbedaan akidah, perbedaan agama itu sudah jelas kan? Berkaitan dengan syariat. Tapi kalau hanya urusan-urusan duniawi, ya, yang bersifat materi atau mungkin karena salah ucapan saja, kemudian timbul permasalahan yang tidak pernah selesai, maka itu yang akan menjadikan terhalangnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Tidak diterima kan tadi? Amalnya juga tidak diterima. Ya. Kalau hadis yang pertama mengatakannya tidak diterima. Kalimatnya adalah fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Kan gitu kan? Hadis yang pertama. Yang kedua juga tidak diampuni dosanya di antara Senin dan Kamis tersebut sampai dia islah, sampai keduanya berdamai. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa man qata'a rahimaku la li sababin syar'iyyin, yaitu dan orang yang memutuskan kerabatnya bukan dengan sebab yang sesuai dengan syariat. Kalau ada dengan sebab syariat, dia menghajar karena memang secara syariat dibolehkan untuk dihajar, maka di sana dibolehkan. Kalau ada sebab syar'i, kalau dikit-dikit kemudian misalkan dihajar juga itu bermasalah, ya. Atau urusan dunia, gara-gara utang. Nah itu kan sudah disampaikan kan. Utang itu ya, sampai meretakkan hubungan sahabat, meretakkan hubungan keluarga ya dengan hutang. Sampai diwanti-wanti hati-hati dengan apa? Dengan hutang. Kemarin sudah sampaikan tentang 9 dampak buruk dari hutang. Bagaimana hutang itu? Orang yang berhutang akan banyak berdusta ketika bicara, banyak mengingkari ketika berjanji. Orang berhutang itu terteror dengan hutangnya. Orang berhutang itu kemudian sampai Rasul pun tidak mau mensolati jenazahnya sampai dibayar hutangnya. Orang berhutang jiwanya tergantung dan sebagainya. Itu beratnya masalah hutang. Dan ketika dengan urusan keluarga, kadang hutang itu tidak pandang keluarga. Ya, mau malah jangankan masalah hutang, mau bisnis ke orang, kalau masalah bisnis dengan keluarga, makanya kalau bisnis jangan dengan keluarga. Kadang gesekan terus kan. Ya, masalahnya di bisnis larinya ke ya ke kerabatan, ini jangan ikhwan. Kalau mau bisnis dengan keluarga silakan, tapi dengan cara tidak boleh melanggar aturan syariat. Ya, itu hati-hati. Kama bayanahu al-a'imah wal ulama syaraful hadis wa fuqahaul Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diterangkan ya oleh para imam-imam dan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis-hadis ini, dan juga para ahli fikih, yaitu fikul Islam, ya para ahli-ahli fikih, para fuqaha dari kalangan fuqaha Islam. Mereka menyampaikan yang dimaksud ini yaitu apabila orang tadi bermusuhan dalam urusan apa tadi? Dunia. Kalau urusan syariat, ya memang di sana kita harus mendudukan sesuai dengan masalahnya. Kadang kita bisa tasamuh, kadang kita mesti tasyadud. Kapan kita bisa toleransi, kapan di sana kita tidak perlu toleransi. Ya. Tapi jangan kemudian langsung antum pukul rata, semuanya dipukul rata, tidak boleh. Ya. Makanya faedahnya kita ngerti hikmah. Dakwah itu dakwah bil hikmah. Kemudian yang ke-22. Dikatakan di antara perkara atau di antara amalan yang ini akan merusak amalan yang lain. Yaitu adalah al-man wal adza, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, ini sering kita dengar ya. Mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi. Itu akan merusak amalan. Akan merusak apa? Amalan yang lain. Amalan apa? Amalan sedekah. Sedekah kita capek-capek lelah-lelah kita bayar. Ingat bulan tadi saya katakan ikhlas itu Pak, ketahuannya bukan sekarang Pak.
Ikhlas itu diketahuinya setelah kapan? Setelah mati. Sebelum kita mati, kita belum tahu apakah amalan kita ikhlas atau tidak. Betul nggak? Ya. Mungkin hari ini kita ini, contoh, Bapak mungkin sodako sekarang. Sodako. Bahkan Bapak wakaf masjid. Kita wakafkan masjid. Saya wakaf tanah dan wakaf masjid. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Ya, masjid itu kemudian dikelola. Ya, setelah dikelola ternyata suatu saat setelah 15 tahun kemudian tiba-tiba ada satu perkara yang tidak enak di hati kita. Pengurus masjidnya tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Pengurus masjidnya misalkan justru malah ya membuat masalah dengan kita. Lalu kita ngomong, antum ini ya mencuri masjid diurus, antum wakaf enggak, apa-apa enggak. Yang wakaf saya, yang ngisi saya. Nah ini 15 tahun kemudian ikhwah. Bagaimana amalan kita? Masihkah kita ikhlas? Kan itu kan? Makanya ikhlas itu bukan dilihat dari sekarang. Nanti kalau sampai mati, kita tidak mengukit amalan kita. Makanya kan ada ria, ada sum'ah. Ria itu pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Tapi sum'ah ini Pak yang berat. Kita mungkin sholat malam. Sepanjang waktu, bertahun-tahun kita sholat malam. Bersujud, bersimbuh kepada Allah sampai meneteskan air mata. Setiap malam. Jangankan orang lain, istri kita pun nggak pernah tahu. Sampai suatu saat 5, 7, 8, bahkan 10 tahun kemudian. Lalu kemudian kita sampaikan ketika kita ini ngobrol dengan orang. Ya, ada orang, Pak, saya usahanya gagal terus. Wah, kok Bapak usahanya berhasil? Oh ya iya. Ente gagal terus, mungkin ente jarang sholat malam ya. Oh, coba kayak saya nih. Saya dari dulu sholat malam. Luar biasa nih usahanya maju nih. Lihat nih maju. Nah, pertanyaannya yang tadi dia sudah simpan, dia sembunyikan 10 tahun. Tiba-tiba dia ceritakan, ingin didengarkan oleh orang. Namanya sum'ah kan. Hancur dah itu. Itu sayang ikhwah. Itulah sebabnya yang paling berat itu adalah lisan kita. Tolong jaga. Ini yang berat. Karena amalan kita itu ikhwah, ketahuan ikhlas atau tidak sampai kita mati. Kalau kita belum mati, kita nggak pernah tahu apakah ikhlas atau tidak. Wong kita mati juga belum tentu tahu ikhlas atau tidak. Yang bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi orang yang ikhlas itu bukan perkara yang mudah, berat. Ya. Nah, ini di dalam sedekah juga sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Nah, kayak sekarang nih banyak orang ya, kadang memberi orang lain sambil menyakiti, tidak boleh. Terus bagaimana kalau kemudian orang sodako dipublikasikan? Kira-kira gimana? Aduh, lebih berat lagi. Wah, ya. Sekarang orang banyak ketika bersodako itu, Pak, malah pengennya ditampilkan. Yang kadang suka disayangkan ya, ada orang sodako pengen dijadikan konten. Ada kan? Ada sodako. Yuk, kemudian kita bikin video sambil kita bilang pakai mukadimah. Hari ini kita bantu orang ya. Kita bantu orang. Dia ngomong di video sambil di video dia. Setelah itu kemudian dia jalan mencari orang-orang yang membutuhkan. Kita bantu dia. Pertanyaannya, orang yang dibantu dapat bantuan? Dapat ikhwah. Ya, ditanya dulu, di apa dulu, setelah itu kemudian kita kasih bantuan. Ya, sudah. Apakah begitu ikhlas? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Mungkin dia dalam rangka untuk mengajari orang. Tapi kalau setiap sodako dibegitukan terus, ya kapan? Siapa yang sanggup menjaga hatinya untuk selalu berlaku ikhlas? Kalau setiap amalannya dipublikasikan. Sholat dipublikasikan, sodako dipublikasikan, apa saja kebaikan-kebaikan kita dipublikasikan. Ya, bahkan yang lebih hebat, begitu kita berdoa lagi nangis kemudian di kamera. Ya. Ada yang begitu?
Ada. Makanya kan sampai di pemerintah Saudi Arabia itu mewanti-wanti ketika ibadah haji agar kaum muslimin dari Indonesia secara khusus jangan kemudian banyak selfie. Kita mah ibadah aja, ikhwah. Lagi di tanah haram, lagi ibadah haji, ternyata dipublikasikan. Bersyukurlah yang hajinya sebelum ada HP. Ya. Bersyukur, mungkin orang nggak pada tahu. Kalau sekarang berat, ikhwah. Berangkat, naik pesawat, foto. Di dalam pesawat, foto. Semuanya foto. Tiada waktu, melainkan di sana ada foto. Dan hebatnya itu, sempat-sempatnya lagi di Eropa bikin status. Kan luar biasa, ikhwah. Nah ini, hati-hatilah. Berat menjaga hati itu. Agar hati kita menjadi ikhlas itu berat, tidak mudah, ikhwah. Maka di sini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yamdahu ta'ala alladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu minal khairat was shadaqat mannan ala man a'tauhu. Maka dikatakan bahasanya summa la yutbi'una, kemudian mereka tidak mengikutkan ma'anfaqu dengan apa yang telah mereka infakkan minal khairat, dari kebaikan-kebaikan, wassadaqah, dan juga sedekah-sedekah, mannan, yaitu dengan cara mengungkit-ungkit alaman a'tau, atas orang yang mereka telah berikan. Allah memuji orang yang dia berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, sedekah. Kemudian dia tidak mengungkit-ungkit dari apa yang telah dia berikan kepada mereka. Ya. Fala yamunnuna ala hadin. Dia pun tidak mungkit-mungkitnya kepada seorang pun. Wala yamunnuna biki. La biqaulin wala fi'lin. Maka dia pun tidak mengungkit-ungkitnya walaupun dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Mengungkit dengan perbuatan, mengungkit dengan ucapan. Ya. Kadang ada orang yang mungkin dengan perbuatan, ada, ikhwah. Misalkan diantaranya kita memberi pada orang lain bantuan apa? Dia nggak punya kendaraan, kemudian dia punya motor. Ya, punya motor, nggak punya motor, kemudian kita punya motor 2, maka kita foto motor kita. Antum mau motor ini enggak? Dikirimlah gambar fotonya. Ya, kemudian oh ya boleh. Ya, ini buat saya, iya. Ini sedekah buat antum, buat usaha ya. Ternyata begitu usahanya dia maju. Maju, bahkan lebih maju dari kita. Ya, pas suatu saat ternyata maklumlah orang kaya. Kan gitu kan? Suka lupa. Lalu kemudian kita sapa, ternyata dia cuek. Akhirnya kita sakit hati. Ya, kemudian kita kirimi foto-foto waktu apa? Waktu ya, foto-foto waktu kita memberikan motor tadi. Sudah isata. Soalnya nadanya berbeda lagi. Ya, dikirimin. Orangnya jadi sakit hati kan. Waduh, diungkit-ungkit. Apa namanya? Itu perbuatan kan? Nggak usah lah. Nggak usah. Sudah, Anda memberi sudah tutup. Biarlah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kemudian diungkapkan dengan orang lain. Ya. Nah, itu yang disampaikan di dalam pembahasan masalah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan dan bagi yang hadir dan mendengarkan. Benar datangnya dari Allah. Salah itu kesalahan Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.